Berarti tadi pemain bola apa aja bro? Good coffee, Good coffee, lalu good mall, ya good pool, good gym, oke lah. good pool, good gym, good woman nggak? Biggest contract. Iya masing-masing lah, plus minus lah. So which one? Gelar juara. Oh itu kodenya ya, juara. Ya kalau nggak Spaso, Simic berarti ini. Ya. Jadi kalau manajemen fee sekarang berapa bro? Win-win solution lah. Dulu gua zaman Oke, Jebreters, kali ini Jebret Talks ada sesuatu yang berbeda lagi kalau sudah ada Sportcaster Series, kemudian juga ada Fan Series, ada Footballer Series yang juga akan segera tayang. Kita juga akan menanyakan dan ngobrol-ngobrol dengan ini juga salah satu bagian dari sepak bola yang sangat penting, tangan-tangan yang tidak kelihatan kalau kata banyak media, figur-figur yang tidak terlalu muncul, tapi kalau yang ini sudah dikenal dengan Super Agent Indonesia. Ada Gabriel Budi di hari ini di Jebret Talk sama-sama kita. Halo bro. Halo Bang Valen, apa kabarnya di sana? Kabarnya kita dokem aja di rumah nih sambil berharap pandemi ini segera berakhir. Di sana bagaimana? Ya di sini di Surabaya juga work from home semua, stay at home. Kita ikuti anjuran pemerintah ya supaya pandemi cepat berlalu dan segera jalan sepak bolanya. Amin, amin. Karena udah banyak yang kangen, banyak yang rindu, banyak yang pengen nonton bola, pengen main bola, dan banyak yang kehilangan pekerjaan gara-gara bola gak ada ya. Banyak yang kangen jebret nih, momen gol. Kalau itu sih belum tentu bro. By the way, baru jadi bapak ya? Oh ya, thank you. Selamat ya bro. Ya, sama-sama Bang. Yes, jadi to the point, ini kita pakai waktunya Mas Budi ini, Jebreters, karena dia sebenarnya mau ada acara juga sama anak sama istrinya ini. Tapi jadi luangin waktu luar biasa sekali, langsung aja kalau begitu gue mau tanya ini kok bisa sih akhirnya muncul dan meramaikan dunia per-agentan Indonesia di tengah orang-orang lama, bro? Iya, awal mulanya sih saya suka main sepak bola dan basket, tapi saya lebih ke basket, tapi saya juga dari dulu ngikutin sepak bola lokal. Saya sangat suka sekali karena saya lahir di Surabaya, saya ngikuti Persebaya zamannya Jackson F. Tiago, Carlos de Melo, Coach Hadi Santoso, Anang Maruf, Jatmiko, Uston Nawawi, waktu mereka juara Liga Indonesia dan Jackson jadi top skor. Lalu saya tetap mengikuti sepak bola lokal, sepak bola timnas, saya juga suka timnas waktu zamannya Kurniawan Dwi Julianto, Piala Tiger, pelatih Henggulem, hampir saja kita dapat emas kan. Saya ngikuti terus, lalu juga suka sepak bola Asia, Elit, Korea, Jepang, saya ngikuti. Terus saya ngambil S1 di Universitas Kristen Petra, lulus Brand Communication, lalu sebelumnya saya sudah ada beberapa pilihan pekerjaan. Orang tua saya pengusaha, tapi waktu itu juga saya kan mikir kalau kerja itu harus sesuai passion ya. Kita diberi pilihan pekerjaan yang sesuai passion atau pekerjaan tersedia. Tapi kalau pekerjaan sesuai passion itu tentu saja merintisnya buka jalannya sulit. Pasti Bang Jebret kan juga pernah mengalami juga. Ya, sampai hari ini. Saya sangat respect waktu itu dengan Pak Eko Subekti, ya senior agen saya, one of the biggest agent di Indonesia dan di Southeast Asia. Lalu saya juga belajar sama dia. Puji Tuhan saya waktu itu kenal ponaknya dulu. Ponaknya dia, kita bicara, loh, ini omku Eko Subekti. Terus, itu saya sering lihat di koran. Beliau kan dulu agennya Beto Gonçalves, pertama kali datang dia bantu Beto, lalu bantu Sarahan, semua. Dia senior lah, semua pasti tahu Pak Eko Subekti. Lalu saya memberanikan diri minta nomornya. Terus sebelum saya lulus, saya sudah prepare. Kalau aku kalau kerja di bola, industri olahraga, passion luar biasa. Nanti lihat di media kan ada tangan dingin manajer agennya yang
dealkan kontrak transfer, lalu take care pemainnya, bagaimana dari pemain bisa sampai peak performance. Terus saya memberanikan diri, kenalan dengan Pak Eko, terus habis itu sebelum persiapan, lalu skripsi saya juga saya hubungkan dengan sepak bola, karena kan background saya, orang tua saya, keluarga saya tidak ada yang di dunia sepak bola. Kalau aku dulu ke basket, saya kakak, tapi untuk nembus jalan kan sulit. Jadi semester akhir saya sudah mulai menyiapkan skripsi tentang rebranding salah satu tim sepak bola. Lalu setelah itu kenalan dengan Om Eko, ujian Om Eko luar biasa, sampai sekarang saya respect. Sampai sekarang saya tetap in touch sama dia, komunikasi, berkunjung. Dia kasih surat tugas saya, agensi dia, Indo Bola Mandiri, FIFA License Agent. Saya bergabung di sana. Kasih surat tugas pertama di E-League. Saya mantau E-League. Waktu itu Robbie Fowler masih main di sana. Jadi pertama kali ke sana, lihat Robbie Fowler latihan, tanding, bicara dengan mereka, memperkenalkan diri ya. Perjuangannya sih sulit sih, karena kita orang Asia ke sana masih muda. Oh, siapa ini? Tapi ya puji Tuhan jalannya terbuka sampai sekarang. Lah itu berarti di E-League gitu memantau atau memang juga udah menjadi agent di sana nih Indo Scouting dulu. Waktu itu saya scouting dulu. Itu setelah saya lulus 2010-an. Jadi sekarang udah 10 tahun lah berkecimpung di sini. 10 tahun scouting dulu, memperkenalkan diri. Lalu setelah itu saya ikut penyegaran license. Pak Eko tunjuk saya, tapi waktu itu situasinya juga sulit karena kan kompetisi terbelah dua, LPI dan ISL. Ya, waktu itu cuma agen kan harus penyegaran. Saya ngambil penyegaran, workshop untuk belajar regulation semua, baru akhirnya bisa menjadi agen untuk nego dan sign kontrak. Second kontrak pertama saya 2011. Saya bawa pemain Australia, Andrea Jukic dari Perth Glory ke Bogor Raya, dan Michael Kwiatkowski ke Persebaya Surabaya. Waktu itu pelatihnya Coach Aji Santoso. Oh, itulah buah dari mantau E-League ya? Yes. Tapi Jebreters yang jelas nih, kalau kalian bukan yang fans bola nasional, tapi pasti kebanyakan dari kalian adalah Gabriel Budi ini sekarang megang Pacheco, Jamerson, ada Kovalius waktu itu, ada Spaso, ada juga Marcos Simic, Dutra, Coach Teko ya. Kenapa? Coach Mario Gomez, Teko ya. Iya, Coach Mario Gomez, Coach Teko, Ryuji Utomo. Coach Mario Gomez, Teko, Ryuji Utomo, Muklis Adining. Iya. Adining, dan juga berapa total bro sekarang? Biasanya kalau saya semusim rata-rata 20-30 klien. Cuma kalau saya bekerja untuk long term ya, jadi pemain mulai sign sama saya, biasanya kita kerjasama sampai mereka pensiun, sampai jadi pelatih, kayak Addison Alves sekarang jadi pelatih, Goran Gancev ngambil lisensi pelatih, lalu juga beberapa pemain saya main di Liga Malaysia, Thailand, dan Hong Kong. Jadi paling nggak minimal 30 lah ya klien dipegang sekarang ya? Ya, estimate lah. Minimal. Berarti bukan hanya yang main di sini, berarti juga coba ngasih pemain main di luar juga berarti, bro? Iya, betul. Saya ada sign pemain di Sarawak, Malaysia, Temerson. Lalu di Liga Hong Kong saya dulu sign Vitor Sabah, ex-Flamingo sama Brescia di Eastern. Lalu di South China, Ryan Griffith, ex-striker timnas Australia. Lalu di Thailand juga, saya sign Addison di Osotspal, lalu sign Ryuji Utomo di PTT Rayong, lalu Stephen Anderson Imbiri, dulu talenta Papua, saya sign di Malaysia juga. Wow. Ini bermula dari cerita yang tadi ya, dan akhirnya sekarang bisa seperti itu. Nah, let's talk about the process, karena orang melihat akhirnya kayak tiba-tiba nih siapa nih dia, Gabriel Budi, tapi ternyata ada proses yang dilalui dari cerita tadi, dimulai dari bareng-bareng sama Pak Eko. Habis dari sign pertama tadi dari E-League ke Bogor ya, bro? Ya, ke Persebaya dan Bogor Raya. Ke Persebaya ke Bogor Raya. Habis itu gimana prosesnya? Terus juga apakah masih terus sama Pak Eko ataukah akhirnya sudah sendiri-sendiri? Lalu juga kok akhirnya terkenalnya juga dengan pemain Eropa Timur kan? Nah, ini bisa ceritain nggak, bro? Ya, kalau sampai sekarang prosesnya saya tetap sama Pak Eko, beliau dengan Indo Bola Mandiri, karena waktu itu kita kan sering annual meeting, lalu saya dipanggil, Budi, kamu kan udah jalan sendiri bisa, kamu
bagaimana aku kasih kebebasan kamu. Kalau kamu mau stay sama saya, bantu saya, really appreciate. Tapi kalau kamu mau sendiri ya terserah. Lalu bilang ke Pak Eko yang bantu saya pertama. Kalau nggak ada Pak Eko, nggak ada surat tugas, saya nggak bisa kemana-mana. Jadi aku respect sampai beliau di sini, aku tetap bantu Pak Eko. Terus prosesnya juga karena kan ngedilkan satu pemain itu cukup sulit karena kita harus mantau dulu, lalu kamu siapa, lalu untuk nembus pasarnya itu kan sulit. Lalu kita harus maintain pemain karena pemain itu karakternya berbeda-beda ya. Jadi ada yang strict profesional, ada yang santai, ada yang sukanya apa. Kita harus treat mereka sebagai seorang personality, seorang manusia, bukan seorang bisnis. Oh, aku agen kamu pemain, just do it, ambil uang PP, enggak mau seperti itu. Karena kalau itu short term aja, kan kita kerja kan harus long term ya. Jadi berkesinambungan terus. Jadi kita seperti kayak satu keluarga gitu. Lalu juga kenapa banyak Eropa Timur? Harusnya klien saya ya ada Eropa Timur, Latin, lokal, Australia, Korea, Oinkyun, Kosuke Uchida, Jepang. Tapi kenapa banyak Eropa Timur, Korea, Jepang? Salah satunya karena adaptasi mereka di sini cepat. Mereka karakternya kuat, orangnya direct, ya tidak, dan pekerja keras mereka. Tapi semua juga ada plus minusnya semua. Gitu. Oh, jadi bukan karena waktu itu kan kita tahu nih, kalau Afrika nih kebanyakan si ini, kalau Latin kebanyakan si ini, Eropa kebanyakan ini. Nah, Eropa Timur belum banyak nih yang main nih, bukan karena itu positioningnya waktu itu, bro? Ya, waktu itu juga salah satunya seperti itu. Tapi kalau yang waktu itu juga karena masalah adaptasi juga. Karena beberapa pemain yang dibawa adaptasinya cepat kan. Karena untuk main di Liga Asia nggak segampang yang biasanya orang luar pikir, oh main di Liga Asia, Liga Indonesia gampang. Oh, enggak juga. Di sini kamu harus adaptasi dengan culture kita, lalu adaptasi dengan persepak bolaan, style mainnya gimana. Menarik tadi yang ternyata kita juga banyak tahu nih jadinya nih. Step by step-nya tuh, lo bilang kan tadi ternyata bukan cuma do business, tapi do human kan, humanity-nya kan. Bagaimana lo perlakukan dia sebagai seorang pemain. Tapi awalnya gimana sih untuk seorang agent ngomong ngerekrut pemain, apakah mereka dikontak lewat local agent-nya dulu, atau kita langsung colek mereka, atau lihat YouTube terus kita kontak mereka, itu biasanya gimana bro? Kalau dari lo? Untuk merekrut pemain kan ada banyak cara ya. Jadi pertama kalau pemain punya agent, kita harus discuss sama agent lokalnya. Statusnya pemain ini gimana, free transfernya kapan. Karena jujur kalau di sepak bola Asia, mereka nggak mau bayar transfer fee. Karena kita berbeda dengan di Europe ya. Dan kalau di Europe mereka berani untuk bayar transfer fee untuk buyout clause mereka. Dan kalau di sini kita harus cek, pemain ini statusnya free transfer atau enggak. Lalu kita discuss sama pemain, kalau ada local agent kita discuss sama local agentnya. Setelah itu baru kita to proses. Kita harus lihat karakternya dia gimana, mainnya gimana, adaptasinya gimana. Kalau saya merekrut pemain selalu pakai patokan harus ada karakter, komitmen, sama kompetensi. Karena kalau pemain punya karakter, komitmen, kompetensi, maka mereka kalau bisa adapt, bisa main bagus maksimal, bisa lama kerjanya dan bisa dampak, bikin impact di sini. Kalau kompetensinya bagus tapi nggak ada karakter sama komitmen, ya sorry to say percuma. Jadi mereka datang cuma numpang lewat, cuma pingin make money lalu bye-bye. Nah, berarti tadi kalau tanpa transfer fee, berarti ketika kita mau pemain dari luar itu mereka harus status free transfer berarti bro ya kalau di sini? Free transfer atau kalau kita kan harus ikut Bosman rules ya. Kalau 6 months before the contract expiry, kita bisa have rights to negotiate to the other club. Jadi kalau memang 6 bulan sebelum kontrak habis, kita bisa manfaatkan itu untuk nego musim depannya kita bawa sebagai pemain baru. Cuma kalau ada buyout clause, maka kita harus hormati klub, kita do the club by club transfer. Nah ini akhirnya berisi dan berilmu ini Jebret Talks kali ini ya. Jadi kalau kalian nggak ngerti tadi bahasa Surabaya itu ya, maksudnya kalau Bosman Rules di Eropa itu Jebreters, kalau 6 bulan sebelum berarti pemain udah punya hak buat bernego dengan klub lain. Tapi kalau ada buyout atau ada untuk beli yang namanya dalam kontrak buyout clause itu, lo harus bisa klub yang mau beli harus bisa ngambil buyout clause-nya. Kira-kira gitu bro ya?
Iya, betul. Banyak contoh Nah, kasus sih. iya, contohnya siapa? Contohnya kalau kita ambil di Europe ya, kalau Bosman Rules waktu itu Juventus negosiasi dengan Aaron Ramsey, itu 6 bulan sebelum kontrak habis sudah nego, lalu cepat, lalu pembukaan transfer udah lolos tes medis semua, lalu sign kontrak. Itu transfer, data transfer fee, jadi nanti next step-nya klub baru tinggal nego untuk kontraknya si Aaron Ramsey. Karena Arsenalnya dalam 6 bulan sebelum itu dengan nawarin kontrak baru ya. Yes, betul. Lalu kalau yang bailout clause diaktifkan, ya contohnya Neymar, dia ada bailout clause berapa diaktifkan sama PSG. Jadilah dia pindah ke PSG. Walaupun ceritanya tuh banyak ya ternyata ya. Drama Ada ya. versi ini, versi itu, versi ini. Nanti kayak gue perlu tanya khusus tentang yang begitu-begitu ke Gabriel Budi nih, pasti lebih tahu infonya, orang dalamnya pasti lebih tahu kan. Tapi kalau Indonesia bro, ada nggak yang bisa menarik untuk lo ceritain siapa ketika mau ngambil dia dengan kondisi apakah dia masih di kontrak atau apa segala macam? Maksudnya untuk transfer yang cukup menarik. Yang lo bawa ke sini, cerita yang menarik, pertama itu kalau aku long term kerja ya dengan Spaso, karena Spaso kan striker dari Serbia Montenegro sampai dia dapat paspor Indonesia dan berkarir di timnas. Jadi kalau hubungan seperti saya sama Spaso itu juga udah lama sekali ya kita kerjasama. Waktu itu dia memang striker tajam, house goal. Cuma kan untuk adaptasi di sini saya bikin hashtag Dare to Spaso ya. Jadi kalau Spaso kan dia punya pemain dengan salah satu track record, punya banyak gelar juara. Jadi waktu itu di Persib juara Piala Presiden, lalu di Malaka dia top skor sama juara Malaysia Premier League, lalu kembali Bayangkara 2017, top skor klub putaran 2 kan dia masuk Bayangkara, lalu bawa Bayangkara juara, lalu di Bali juga barusan juara juga. Jadi ini kayak saya sama Spaso kerjasama udah panjang sekali. Lalu juga Goran Gancev juga waktu itu dia main kualifikasi Liga Champions juga di Bosnia Super League, di tim juaranya Jalan Hijar. Lalu juga pertama datang ke PSM Medan untuk bantu adaptasinya itu juga butuh waktu karena dia kalau pemain dari Liga Europe datang di sini pasti ada shock culture ya. Jadi lihat tapi bagaimana caranya supaya adaptasi. Oke, kalau pemain kan kesukaannya beda-beda. Tapi kalau pemain bola sama pemain basket beda. Karena saya juga beberapa kali dengan pemain basket. Kalau pemain bola, misalnya mereka lebih ke makanan bagus, good clean yang bagus bersih, lalu ada good coffee, good mall, good pool, good gym, lalu tempat tinggal bagus, mereka happy. Kalau pemain basket mereka kan yang makan besar seperti fast food besar. Jadi kita harus tahu trik-triknya juga. Lalu kalau pemain happy bisa bersama dengan jangka panjang. Lalu kalau Marco Simic juga. Jadi saya pantau Marco Simic sejak di Liga Vietnam. Bro, tapi waktu Spaso zaman PBR juga udah Gabriel Budi. Iya, sudah lama saya sama Spaso, mulai dari Persisam Samarinda segala. Oh gitu. Terus waktu ke Malaysia juga dari Budi juga. Ya, lalu waktu itu saya kerjasama dengan agent Malaysia setelah Piala Presiden. Waktu itu juga situasinya Liga stop karena 2015 pembekuan. Oke. Sip. Oke, Marco Simic tadi gimana, Bro? Marco Simic ceritanya juga menarik karena waktu itu... Gimana lo dapetinnya awalnya? Gue pengen tahu deh. Simic saya udah pantau dia sejak di Liga Vietnam. Oh ya, yang di Vietnam. Ya, Liga Vietnam saya lihat, oh ini striker punya tipikal bomber di dalam penalty box. Bagus ini. Lalu beberapa kali kita komunikasi karena Simic tahu saya juga dari beberapa pemain Balkan atau pemain yang main di Liga Vietnam. Komunikasi, lalu dia ke Liga Malaysia, kita komunikasi. Free setelah dia dari Malaka, waktu itu ada kesempatan dia untuk tim Malaysia lainnya dan saya punya offer untuk di Persija Jakarta. Kita bicara, oke, ada plus minusnya. Karena kalau di Liga Indonesia, kita punya atmosfer fans yang luar biasa, lalu
sekarang sepak bola sudah jadi industri, dikemas dengan baik, termasuk salah satunya oleh Jebret Media dan live TV presenternya bagus kan. Kamu bisa gain something more outside the football. Lalu kita bicara diskusi, oke, kita deal di Persija Jakarta. Dan puji Tuhan dia main, datang, vini-vidi langsung top skor dan bawa gelar juara. Dan itu udah sesuai ekspektasi lo, apa lo kaget, bro, ketika Simic bisa segitu kemarin moncer ya, termasuk Konvalius ya, waktu di Bali United kan juga rekor kan? Betul. Waktu itu memang sih, saya tahu kalau misalnya, ini pemain datang, at least kita punya ekspektasi segini ya. Tapi untuk mencapai ekspektasi itu juga diperlukan adaptasi yang baik sama kerja keras di lapangan. Karena banyak yang kadang-kadang datang, tapi akhirnya nggak bisa sukses. Tapi sekali lagi itu juga nggak ada tolak ukur pasti 100% pasti sukses, nggak ada. Ada risk ya? Ya ada risk, karena saya bawa pemain juga nggak 100% sukses, ada yang gagal juga lah. Nah, ketika gagal gitu lu gimana, bro? Ya gagal kita harus analisa ya, kenapa ini gagal, nggak cocok, kenapa ya harus fair lah, kalau memang statistik bicara gagal ya gagal. Dan itu gimana jelasin ke dia, kalau maksudnya ya lo nih kenapa gitu, lo emang jelek ternyata, atau gimana lo kalau orang Surabaya kan ngomongnya kayak orang Batak kan, langsung aja. Kalau lo gimana ke pemain yang lo lihat dia nggak bagus? Iya, kami orang Surabaya, orangnya kami direct ya, jadi ya memang gagal nggak cocok, tapi yang perlu diketahui kalau gagal itu pun kita nggak bisa instan 1, 2, 3 kali main jelek langsung coret, itu enggak lah, kita itu harus proses, karena pemain kan ada big performance-nya juga, kita nggak bisa ngarepin datang teken langsung jadi superstar, yang nggak bisa. Itu kalau di dunia olahraga no pain no gain ya, jadi kalau kita ini harus bicara proses. Ada pemain yang adaptasi sampai lama baru jadi bintang, ada. Jadi tadi juga ngerekrut player ya, Didier Sokora. Oh iya. Ya, saya bawa langsung, itu negonya cukup lama karena time difference ya. Sama dia kan waktu itu lagi di Ivory Coast, Pantai Gading. Terus juga waktu itu untuk meyakinkan butuh waktu cukup lama, karena waktu itu butuh 1 minggu aku untuk meyakinkan Sokora. Itu gimana? Lewat apa? Langsung ke sana? Enggak, itu ada reference pemain yang pernah bareng main sama dia. Jadi dia reference, Sokora looking forward to see about Indonesia football. Oke, saya bicara, habis itu saya jelaskan situasinya gimana. Waktu itu yang sulit karena time difference ya, dia di Afrika, saya di Peru. Jadi ya butuh perjuangan untuk meyakinkan dia. Ya, kalau ngomongin yang sekarang udah pada jadi nih, bro, ada nggak yang akhirnya star syndrome? Lalu gimana handle-nya? Kayak dia akhirnya minta lebih, dia akhirnya, ya kan gue udah berprestasi nih. Itu lo fasilitasi ke klubnya seperti apa as a agent? Dari lo apa dari pemainnya yang minta? Kalau agent sih kita kan intermediary. Jadi kita penengah antara pemain dan klub. Jadi kita harus ada win-win solution ya. Oke, pemain ini berprestasi, maka kita kasih add-on lah. Kalau fasilitas lebih, lalu ada bonus prestasi yang dicapai, personal bonus juga. Jadi pemain itu tetap lapar, hungry. Karena kita kalau mau dapat trofi, mau dapat prestasi, kita perlu namanya lapar. Cuma kita harus maintenance mereka. Kalau mereka udah berlebihan, kita bilang, kamu harus pahami kalau situasinya seperti ini. Jadi kita nggak serta-merta, pokoknya harus dituruti, enggak. Tapi kita bicara jujur, oke, kita punya plafon sekian, kita berharap kamu sekian, supaya kamu dapat ini, nanti ada add-on segini. Jadi kita sampaikan semua terbuka, oke? Lalu ya harus profesional, sampaikan semua, ya ada apa-apa kita tegur pemain. Kalau memang mulai berlebihan langsung tegur. Lalu kita berharap kayak gini, pasti ada fasilitas lebih kalau memang dia berprestasi. Yang paling susah lo yakinkan di antara pemain yang sekarang di bawah seorang Gabriel Budi yang sekarang main tuh siapa, bro? Dulu waktu itu lo sulit meyakinkan. Meyakinkan untuk dibawa ke sini, first time signing. Untuk dibawa ke sini itu yang pertama, kedua yang paling ngeyel siapa? Jadi 2 pertanyaan. Yang waktu itu meyakinkan cukup lama ya Didier Sokora itu, karena kan iyalah.
Ya, lalu dia capture banyak di Pantai Gading, main World Cup 3 kali lebih mungkin. Jadi kita explain satu-satu, lalu kalau atmosfer segini sekian, lalu juga maksudnya di sini apa kelebihannya, lalu kita juga jelaskan kalau proyek untuk industrinya di Indonesia bagaimana. Kalau pemain paling ngeyel yang lu susah bilangin siapa? So far sih pemain saya ya kalau ada masalah selalu bilang terbuka lah. Kalau gini-gini mau nurut lah. Cuma yang mungkin jadi kendala kalau time difference ya. Jadi kalau lagi di grup, lagi di mana Latin, Argentina, Brasil kan waktunya kebalik. Jadi kita harus siap-siap. Oh ya kalau jam sekian, jam ini Asia lagi aktif semua. Saya komunikasi sama pemain Jepang, Korea, lalu yang di Indonesia, Malaysia, Thailand. Tapi kalau mundur 6 jam lagi, Europe, bangun mereka. Itu sekitar jam 3 sore gitu, udah aktif di sana. Jam 3 sore WIB, di sana aktif. Lalu kalau Amerika Latin, kebalik lagi, 12 jam lebih. Gitu. Susahnya ya cuma... Berarti bagi waktunya harus pas kan? Iya, betul. Nah, pemain ada yang minta perhatian lebih nggak? Karena kan lu banyak nih megang. Apa lu kasih juga masing-masing punya asisten lagi? Atau ya semuanya ke Gabriel Budi, terus mereka ada yang kayak, lo sekarang merhatiinnya, misalnya Simic bilang, lo lebih merhatiin Spasol daripada gue lo. Terus Keiko bilang, lo merhatiin Gomez daripada gue lo. Nah itu gimana? Ryuji bilang, wah lo gimana gak gitu? Iya, makanya itu. Jadi kalau saya berusaha semua saya take care sendiri sih. Jadi ada apa-apa personal ke saya. Jadi kalau biasanya mereka itu lebih suka kalau kita pendekatan secara personal ya. Jadi kita bicara langsung, lalu kita tanya mereka kendalanya apa yang diperlukan, itu mereka lebih suka. Jadi harus nyediakan waktu memang. Ada cerita-cerita lucu nggak sama pemain kalau yang dialamin sama Gabriel Budi gitu loh yang bisa di-share, nggak mesti yang di lapangan bola gitu loh, misalnya kebiasaan di luar, atau apa? Ya. Yang di luar cerita lucu yaitu waktu bawa koran pertama ya dari dia main di Liga Super Bosnia sama kualifikasi Liga Champion waktu itu di Liga Champion. Dia datang pertama dia bingung. Waktu itu main di PSMS Medan, Bang. PSMS Medan IPL 2000. Iya. Ya, 2012. Jadi zamannya Arya ya. 2012 datang kaget. Tuh, ini kok latihan kalau di sana kan ada shower room, lalu ada dressing room, keluar pakai good dressing apa ini. Waktu itu latihan langsung bagi-bagi ganti di sana. Terus habis itu ke hotel makan, terus habis itu dia aduh apa namanya kok kayak gini, tapi aku suka atmosfernya, tapi kok agak sulit ya adaptasinya. Terus langsung saya ke sana. Waktu itu saya datang 1 hari setelahnya, karena waktu itu habis musim pemain di mana, terus saya langsung bangun Medan. Terus habis itu untung di sana ada coach Fabio Lopez dari Itali, dia bantu adaptasi juga kan, sama dari Europe ada Julia Coach dari Argentina, ada Wagner Luis dari Brasil. Waktu itu koran saya ajak 1 harian, saya ajak ke Sun Plaza. Oh iya. Bagus, ada good coffee. Lalu saya ajak ke waktu itu apa namanya, ada apartemen lumayan oke, bagus, swimming pool, ada gymnya. Terus habis itu makan di good restaurant, waktu itu ada di JW Marriott di Medan juga. Kita waktu itu ada event tahun baru juga di sana. Setelah itu, setelah dia lihat, banyak good things juga, maksudnya aku bisa jaga kondisiku, di pool bagus, gym bagus, makan bagus. Oke, dia lalu ini bagus. Lalu setelah itu baru adaptasi, bawa sedikit lah makan nasi goreng, lalu dikenalkan Merdeka Wok itu kan banyak makanan juga, lalu adaptasi pelan. Oke. Tapi pertama cukup kaget sih. Berarti tadi pemain bola apa aja, Bro? Good coffee, good coffee, lalu good mall, ya. Good pool, good gym, oke lah. Good pool, good gym, good woman nggak? Iya. Ada nggak yang request good woman, Bro? Ya, kalau itu aku serahkan ke privasi pemain masing-masing ya. Cuma kalau aku advice sih, ya di lapangan profesional lah. Jangan datang telat. Jangan
Soalnya kalau dirubah kayaknya ini permintaan yang pertama ya, Bro. Iya, jangan sebenarnya juga yang dikasih tahu kan, yes, besides good food, good mall, good resto, good pool, we have good woman Indonesia. Ya, Bro ya. Langsung nggak bisa jawab. Nah, itu kan masalah privasi mereka ya. Cuma yang penting jangan sampai mengganggu performa mereka di lapangan. Ya, itu bukan urusan kita ya. Ya, betul. Ya, paling kita bantu menilai lah atau bantu ngasih tahu tempatnya kalau mau kenalan gitu ya, Bro. Ya, ini kira-kira bisa support lu lah. Surabaya Town Square lah, loh. Sutos. Nah, Bro, itu kalau ngomong tentang pemain, satu lagi gue penasaran sih, kalau Simic ya, gue lihat tuh makanan dia, pakaian dia, tuh beda sendiri, Bro. Kalau yang lain gue lihat akhirnya pada bisa beradaptasi gitu dengan gaya, udah jadi kayak pemain Indonesia nih gitu. Kalau Simic gue lihat makanannya, wine-nya, dress-nya, itu really European player yang kalau kita lihat di media loh. So, apakah dia memang pemain paling high maintenance buat lu, Bro? Kalau menurut saya ngambilnya dari itu ya, especially untuk food ya, karena dia benar-benar jaga badannya. Iya, gue akuin tuh. Dia kalau pilih makanan dia harus no oil, lalu juga dia harus ada lengkap lah, ada protein, karbonya berapa. Dia kalau saya lebih menilai untuk makanan. Kalau memang itu sangat mendukung untuk performa dia, ya luar biasa, bagus. Lalu juga beberapa pemain juga seperti Spaso, Pacheco, lalu Oinkyun, juga mereka juga take care makanan luar biasa. Karena banyak mereka yang, sekian untuk kebutuhan proteinku hari ini, sayurannya sekian, buahnya sekian, luar biasa. Jadi mereka untuk ada membatasi juga semua. Ini terlalu oily nggak mau. Lalu untuk pemain Jepang, Korea, mereka punya makanan sendiri. Jadi mereka biasanya kalau kita beberapa teman ada resto Korea, resto Jepang, mereka ada stok seperti sendiri untuk kimchinya sendiri, untuk makanan Korea sayurnya sendiri. Kalau Jepang juga untuk dagingnya sendiri, mereka stok di freezer. Lalu istrinya, keluarganya masak bagus untuk mereka. Lalu mereka dapat perform. Kan kalau pemain Jepang Korea kan kalau dilihat dari daya jelajah semua, mereka termasuk yang paling tinggi kan coverage-nya. Iya, benar. Lalu juga Oinkyun itu semua juga mereka juga take care badannya, gaya hidupnya, mereka menyesuaikan. Cuma mereka ada hal-hal yang mereka persiapkan secara khusus. Jadi kita maksudnya menilainya juga masing-masing pemain punya tahu ukurannya sendiri karena mereka seorang profesional. Untuk gaya itu berpakaian juga kan mereka representasi klub, juga representasi siapa mereka di luar. Gitu. Jadi lu beli barang mahal ya gue kelihatan kok harga gue segini gitu ya. Iya, nanti kan juga bagus untuk value-nya mereka di luar juga. Benar. Kalau kontrak sejauh mana agent involve dalam review kontrak yang ditawarkan klub, Bro? Ya, kalau agent harus mendampingi ya. Pertama kita juga kasih gambaran. Ini klub-klub yang berminat, budgetnya sekian. Lalu plus minusnya, kalau kamu main di sini, kamu bisa menongkrak karir kamu, bisa main berapa lama, kamu bisa dapat fasilitas ini. Lalu kita perhatikan semua, kita dampingi. Karena banyak pemain datang, dengan kontrak, lihat angka. Ya, jadi kita kan harus tahu, kalau di kontrak kita baca klausulnya. Ini klausulnya segini, ini kita jelaskan semua. Karena biasanya pertama kali pemain datang atau kalau memang datang harus dibaca, di review dulu lah. Karena kita in the good way, kita respect sekali sama klub, kita respect sekali sama pemain, kita harus menemukan win-win solution semua. Jadi kita nggak bisa mau-maunya kita, mau-maunya pemain, mau-maunya perusahaan, kita nggak bisa. Kita harus diskusi, ditemukan yang terbaik. Oke, fix, deal, sign, and press con. So who is the most biggest contract? Apa? So far atau gimana?
Per this day. Per this day, ya masing-masing lah, plus minus lah. Tapi kalau strike ya biasa, kalau striker kan ada bonus-bonusnya sendiri sama fasilitasnya. So which one? Gelar juara itu kan ada nilai plus ya. Oh itu kodenya ya, juara dia banyak bonus ya. Ya kalau nggak Spaso Simic berarti ini. Terus kotanya dua-duanya memenuhi semua good tadi kan? Gini deh, kalau biggest contract nggak bisa karena itu ntar rahasia klien. Tapi kan pemain juga banyak yang punya tuh anak gue juga pemain kan juga banyak yang punya additional kan request. Iya. Kalau artis kayak riders lah. Iya, riders. Kalau pemain lo yang ridersnya paling banyak, permintaannya siapa bro? Permintaan kalau saya bilang maksudnya nggak paling banyak ya, itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan prestasi mereka. Oke. Kalau yang paling aneh apa? Permintaan paling aneh di riders pemain apa bro? Gak usah sebut pemain. Ini ya ada yang aneh. Cuma yang penting mereka aku minta kayak fasilitas untuk mendukung performaku, tempat tinggal yang bagus, yang ada menyediakan gymnya bagus, poolnya bagus. Lalu juga mereka juga ada permintaan misalnya personal bonus, achievement-nya bagaimana. Biasanya tapi mereka sangat concern dengan fasilitas karena saya juga jelaskan karena fasilitas itu bisa menunjang mereka. Jadi kalau mereka fasilitasnya di tempat yang at least bersih, ada fasilitasnya, mereka waktu off season mereka bisa jaga kebugaran sendiri. Lalu juga cari makan untuk kebutuhan mereka gampang. Karena itu kan masing-masing beda. Oh, aku perlu beli makanan yang ada apanya itu yang penting karena itu juga untuk bantu nilai jual mereka juga ya. Iya. Iya. Berarti ya itu didiskusikan juga sama agent ya. Dan ya, agent bisa bilang dong ini masih masuk akal apa enggak gitu kan. Nah, kalau dulu ya kan kita juga tahu, gue juga pernah di Players Association kan. Ya, APBI. Nah, seorang Gabriel, kemarin ada Robi Gaspar ya di wedding lo ya? Iya, Robi Gaspar. Gila tuh orang badannya nggak bisa gemuk ya? Iya, dia jaga kondisi bagus sekali dia. Jaga kondisi itu gila tuh orang. Dari dulu tuh makan, minum air putih. Orang Australia nggak ngebir dia doang gue rasa. Iya, dia dari Balkan juga. Dia main di Split kan, Hajduk Split. Iya, dia bisa bahasa sana juga Eropa Timur kan? Iya, Kroasia, Australia ya. Iya, makanya. By the way, jadinya tadi kalau pertanyaan gue, sejauh mana lo nemenin mereka juga ketika klub, let's say, nggak tepat waktu atau nggak memenuhi ini mereka, lo nemenin mereka atau bagaimana tuh? Iya, kalau itu kita kan harus bantu mereka. Jadi kita bantu kalau ada kesulitan apa. Oke, misalnya ada belum kita nunggu gini payment atau atau fasilitas belum, kita mengingatkan, kita buka komunikasi ke klub, kita bicara baik-baik, kita diskusikan. Kalau kita diskusi secara baik, pasti ada solusinya. Oke, ada termin-terminnya apa. Tapi kita harus tetap mendampingi pemain, pelatih. Jadi kita nggak serta-merta teken lalu hilang. Kan dulu yang jadi permasalahan di sepak bola kan seperti itu ya. Nah kalau, ya tapi itu dulu kali, sekarang udah nggak terlalu ya bro ya? Ya sekarang oke lah. Sekarang sama-sama kita harus belajar lah untuk industri sepak bola yang lebih baik ya. Nah ini lo bagaimana nih pemain-pemain sekarang kondisi serba nggak kondusif lah sekarang nih dengan terus kemarin kan ada keputusan sampai bulan Juni nanti 25% ya. Itu lo kasih advice ke pemain gimana bro keputusan dari PSSI? Ya kita kan kasih advice ke pemain karena kita kan juga harus paham ini pandemi global ya. Ada pandemi global, oke, klub budgetnya sekian, mau nego sekian. Oke lah kita diskusi. Nah gimana, kita harus paham juga kalau klub kan juga nggak dapat income, pemain juga keluarga. Kita diskusi, harus ada diskusi. Saya juga aktif untuk buka komunikasi, baiknya gimana. Yang penting kan pemain itu security. Jadi oke, misalnya waktu sulit, klub cuma bisa segini. Oke, lalu ke depannya kalau situasi normal bagaimana? Lalu kan misalnya ada kabar baik, kalau musim depan pemain yang kontraknya kurang dari apakah bisa diperpanjang atau gimana. Paling enggak kita aktif untuk diskusi, karena kalau misalnya sama-sama mengerti, pasti jalan lah, pasti ada solusi. Sejauh ini
komunikasi dengan pemain, klub dan agent berlangsung dengan baik. Kalau kondisi sekarang tuh artinya gimana sih bro? Lo kemarin yang di awal tetap dapat DP kan? Tergantung kan, ada pemain yang metode langsung di depan. Ada yang DP, ada yang salary per month, gitu. Nah, makanya dengan perbedaan-perbedaan itu bahkan juga kadang-kadang ada yang langsung berapa bulan duluan kan gitu. Ini dengan keputusan yang kemarin maksudnya 25% berarti 25% itu sejak berhenti liganya ya sampai dengan Juni nanti gitu. Pengurangan itunya iya karena kan epidemik dari corona. Itu klub-klub luar kan juga kayak Barcelona, Juventus kan juga juga ada. Tapi berarti tidak menghilangkan uang yang udah masuk ya? Harusnya enggak, karena kan itu sudah payment sebelum pandemi corona. Udah payment kan? Ya, yang ngerti-ngerti. Makanya di kita nih juga ternyata beda-beda ya negonya ya. Pemain ada yang misalnya DP sekian duluan, ada yang langsung dibagi rata gitu ya? Iya. Kalau standar kontrak dari manajemen lo, permintaan awalnya yang bagaimana bro? Yang pakai DP apa yang langsung dipotong itu atau yang langsung lunas di depan? Kalau dari kami sih kita diskusi sama klub ya. Klub budgetnya gimana, nyamannya gimana, saya diskusi sama pemain maunya gimana, kita diskusi ada titik tengah. Itu yang namanya deal of the contract. Jadi kami nggak bisa maksakan, dari agensiku maunya harus sekian-sekian. Kita juga tahu klub budgetnya berapa, planningnya gimana. Kita perlu planning ya, karena kerja itu, saya bilang ke pemain, kerja itu kita long term. Jangan dapat lalu pergi. Percuma kamu. Kita kerja, saling menguntungkan lah, win-win solution. Apalagi dengan sistem kontrak di sini kan sebenarnya bisa dibilang sangat short term dan nggak ada transfer kan. Iya. Tapi di sisi lain gue lihat untuk agent juga ini sebuah peluang asal bisa pegang maintain pemainnya dengan baik karena kemungkinan kita pemain bermain di semua klub tuh sepanjang umurnya tuh bisa. Iya kan bro? Iya, kalau itu trennya dulu, tapi sekarang juga saya juga kayak Hamka kan di semua klub dia itu udah. Kakak Hamka, Jos. Tapi sekarang juga mulai beberapa tahun lalu saya juga diskusi sama klub, kita mau kerja lebih ke jangka panjang, pemain ada yang di kontrak panjang, lalu ada clause-nya. Nanti ke depannya kita juga harus bisa kalau ada klub luar berminat, kita aktifkan transfer fee-nya. Kayak Spaso kan diminati Buriram United sudah kirim offer itu karena setelah juara 2 kali kan. Karena itu ada payout cost-nya semua kita nego. Kedepannya kita berharap industri sepak bola ini bukan cuma short term kontrak, harus kita aktifkan juga transfer fee-nya. Karena kita kan juga ingin lihat kayak pemain-pemain sukses di negara luar ya. Nah, lo sampai sejauh ini pernah nalangin pemain bro? Kalau ada kesulitan? Pernah nalangin nggak waktu di masa-masa kesulitan pemain gitu? Karena kan nggak semua pemain kita sukses kan? Iya, pernah, sering. Beberapa kali kalau kebutuhan apa, misalnya tiket keluarga, apartemen dulu, hotel dulu. Sering. Pusing kalau itu. Tapi kita harus... Itu diganti nggak bro? Iya, tergantung. Kita harus makanya kita treat pemain sebagai manusia ya. Kamu perlu keluarga datang, datangkan dulu supaya adaptasi. Makanan apa, perlu apa, apartemen yang dulu. Ya. Nanti ada plus minus. Jadi lo minta ganti dia apa minta ganti klub? Itu tergantung. Kalau biasanya kan kalau ada kontrak kan di-reimburse. Oke, jangan diomongin semua bro. Nanti semua pemain lo yang belum datengin pemain pada minta didatengin sama lo. Oke, ini kita udah mau sampai ke pertanyaan-pertanyaan terakhir nih bro ya. Karena banyak banget yang bisa gue explore dari seorang Gabriel Budi, tapi pastikan waktunya juga terbatas, tahu diri lah gue ya. Nanti mudah-mudahan kalau senang di interview sama gue bisa di interview lagi kan. So far, lo udah mulai ke pemain-pemain Indonesia juga bro, gue lihat. Iya. Visi lu gimana nih di let's say 5 years from now? Iya, aku juga maksudnya ingin bantu talenta muda ya, talenta nasional juga supaya mereka bisa sukses membawa kebanggaan pemain Indonesia yang sukses di negara orang. Dan itu kan suatu kebanggaan tersendiri. Puji Tuhan Rizky Utomo waktu itu juara Liga Thailand sama Titi Raya.
lalu promosi. Piti Rayong bagus, luar biasa, attitude luar biasa, kerja keras, punya mentality yang strong. Karena yang penting dari pemain kita kalau mau sukses di orang itu mentality, adaptasi. Kalau pemain bagus tapi di sana nggak bisa adaptasi, pulang. Jadi homesick apa. Tapi kalau makanya harus selektif. Juga waktu itu saya mau bicara serius, punya serius interest proposal offer untuk salah satu wonderkid Indonesia, tapi waktu itu ya nggak tahu kenapa jadi. Waktu itu sudah aku kasih plan luar biasa itu di salah satu tim besar Eropa, terus akademik, iklimnya tropis, bola pendek, harusnya luar biasa. Tapi nanti mungkin bisa cerita-cerita lagi. Gitu. Ini yang di mana nih? Ini yang di Eropa Barat, ini yang di Lewandowski apa yang di satu lagi? Liga Serbia. Apa Serbia? Yang mana, bro? Yang di bersinar sekali waktu itu. Oh, Kelok 9. Tapi itulah maksudnya kita kalau pemain Indonesia sukses. Itu udah susah, bro. Bro, itu udah susah, bro. Sudah jelas itu offer keluar semua. Saya pegang, saya nego serius. Plop. Tapi ya nggak apa-apa lah. Apa namanya, kedepannya. Tapi kan kita tahu, bro. Bagaimana yang mengikat siapa kan kita tahu, bro. Nanti ke depan pemain Indonesia pasti ada yang sukses lah di luar. Iya dong. Amin. Jadi ternyata nggak semua yang kita pengen bantu atau kita pengen ada di dalam manajemen kita bisa kita dapat ya, bro ya. Dan ini kan berkaitan dengan juga rekan seprofesi lo. Iya. Baik itu yang registered ataupun yang enggak kan gitu kan. Kan banyak tuh di sini. Nah, hubungan lo dengan sesama profesi lo di sini gimana, bro? Hubungan baik sih, sangat baik. Kita juga diskusi kadang. Cuma kan namanya bisnis, kita kan nggak tahu apa yang terjadi di baliknya ya. Jadi kan kalau saya selalu respect. Kalian nggak ada forumnya ya? Jadi masing-masing aja. Kalau dulu itu enak. Dulu itu selalu ada workshop, kita ketemu, kita. Tapi sejak waktu itu maksudnya ada banyak gonjang-ganjing juga nggak diaktifkan dulu lagi. Dulu kita saling ketemu, gitu. Tapi hubungan baik sih, kita saling diskusi juga. Yang memang ada dalam hitungan lu perhitungkan tuh siapa aja namanya? Kalau paling respect ya sama Pak Eko Spekti ya, Om Eko. Okay. Sampai sekarang saya diskusi tapi Om Eko masih sama lo kan, bro? Masih bareng kan? Masih sama. Lalu saya itu juga senior banget. Beberapa kali Kak Muli telepon saya juga chit-chatan sama mereka kalau datang di Surabaya, Jakarta, ketemu Metafor Coffee. Gitu. Muli ngapain nelfon lo? Mau minta pemain lo? kita bicara diskusi lah. Jadi gue bahasnya Ryuji itu satu SMA. Iya, Ryuji cerita kok. Iya, di PL. Makanya saya bilang, ini apa satu-satunya nih pemain yang ini nih dari PL bisa masuk timnas. Itu bagus tuh. Ryuji mental kuat ya. Kalau enggak saya keplak salahnya, bro. Kan saya senior di PL kan. Tapi masih sama lu nggak, bro? Dia masih sama lu? Masih. Di Persija sekarang? Di Persija. Wah, mantep banget ya. Jadi, ini 5 tahun ke depan nggak hanya pemain luar, tapi juga pemain Indonesia ya, bro ya? Iya, saya juga maksudnya punya visi untuk bantu pemain Indonesia. Benny Okto di Persib Bandung, timnas U22 juga semoga bisa bersinar lah. Dia punya attitude. Ada syarat khusus nggak sih masuk tim lo, masuk manajemen lo? Kalau saya lihat selalu ya itu, karakter, komitmen, sama kompetensi. Jadi saya lihat mau tahu orangnya bagaimana, karakternya, komitmennya gimana, lalu kita analisa skillnya. Gitu. Biasanya lo yang datang apa pemain yang ke lo sekarang, kalau lokal? Kalau lokal, beberapa banyak yang kontak dulu, beberapa saya yang approach. Tapi ya harus ketemu dulu, harus bicara dulu ya. Maksudnya orangnya gimana, gitu. Itu habis itu semua lo take care ya? Habis itu ya kita harus bikin planning kan. Oh, pemain ini posisinya ini. Kamu bagus kalau main di sini, ke depan aku mau kamu sampai sekian ini, baru gimana. Dan lo pakai kontrak sama mereka? Pakai representasi kontrak. Kan pakai ya? Mandat, representasi mandat kontrak. Lah biasanya kalau sama mereka lo bikin apa, yearly juga atau?
sesuai dengan kontrak sama klubnya? Enggak, kita ikut aturan FIFA. First. Nah, jadi representasi kontrak itu 2 tahun, kalau puas perpanjang. Tapi banyak pemain yang lama sama saya kayak Spaso, lalu Coach Milo, apa kan lama, nggak usah kontrak ya sampai lama 7-10 tahun. Sampai Addison jadi pelatih, sekarang asisten pelatih, orang ngambil lisensi. Itu pertama kontrak, tapi nyaman sekali kerja sama ya langsung aja lanjut. Jadi langsung jalan terus ya? Iya. Jadi kalau manajemen fee sekarang berapa, bro? Win-win solution lah. dulu zaman gue pernah di FIF Pro kan ada yang agent maximum management fee, terus ada jadi intermediaries kan. Iya. Tapi kan gue melihat itu kan beda dong, dia kan jutaan dolar, di sini berapa gitu kan. Iya, betul. Tentu nggak bisa disamain lah gitu, 1%-nya di sana sama di sini misalnya kan jauh. Iya, betul. Nah di sini tuh gimana bro lo berlakukannya? Different between each players? Nah, ya berlaku kita normal. Alright, berarti apa namanya diskusi. Oh misalnya, Bud, aku perlu keperluan keluarga gini-gini. Oke lah, kita diskusi metodenya gimana, nyamannya gimana. Kalau aku sih everything discussable. Yang penting nggak saling merugikan. Berarti lu ikut. Ini gue kepo nih ya kan. Ini kan seru kalau kepo kan. Kan mereka setelah DP akan dapat yang namanya bulanan. Nah, kalau metode yang lama yang dulu gue pernah tahu, dari DP mereka full, itu udah diambil tuh sekian persen fullnya agent. Kacau, itu kasihan pemainnya. Makanya sering ditinggalin ketika akhirnya pemain bermasalah. Ditinggalin karena jatah dia kan udah. No, kalau itu nggak mau. Terus jangan bang. Nah, terus nanti kalau ada problem, wah daripada gue problem sama klub nggak bisa masukin pemain lagi, mending gue harus kasih pengertian ke pemainnya. Nah itu yang pernah gue tahu. Nah kalau lu gimana, bro? Kalau itu saya nggak pernah mau ngambil langsung semua itu, jangan. Itu untuk kebutuhan pemain dan keluarganya. Karena mereka punya sekian, mereka harus sisihkan something, dikirim ke keluarganya untuk kebutuhan itu. Itu juga saya nggak setuju kalau langsung down payment hilang diambil agen. Itu ya maksudnya nggak beretika lah. Itu kasihan pemainnya. Jadi lo bagi juga ke termin ke pemain ya? Ya harus ada termin lah, karena juga itu pemain perlu untuk kebutuhan dia, untuk misalnya kan mereka pertama kali pindah adaptasi, kan mereka harus kayak cari makannya gimana, ngisi-ngisi tempat tinggal sementara, perlu itu. Ya kalau kayak artis kan dia manajemennya per episode dapat, bro. Iya, kalau artis. Nah, berarti pemain pun bisa dibikin pro rate gitu ya. Artinya dari dia bulanannya dibagi rata juga si agency akan dapat agentnya ya. Iya, kalau basically kalau cara kerjanya sih ya hampir sama kayak manajemen artis ya. Cuma kan kliennya beda juga, masing-masing kan juga ada plus minusnya juga ya. Iya. Metodenya juga beda ya kalau untuk metode payment ya. Kalau misalnya artis kan juga ada yang termin mundur apa juga semua. Kalau di kita juga ada, cuma mungkin waktunya mungkin beda ya. Sama standar kontrak mungkin beda. Iya. Tapi artinya semua ke pemain dulu, baru pemain ke agent ya? Iya, biasanya seperti itu. Karena juga kalau langsung lewat agent kan nggak bagus lah. Nanti suka ini kan. Harus itulah. First party klub, second party pemain, hubungannya seperti itu. Agent intermediary. Jadi pemain yang bisa dites karakternya ya, udah dikirim mana ke gue malah kagak lo gitu kan. Giliran mau lo, giliran dulu lo nggak ini lo minta-minta mulu lo, udah dapet lo diem-diem aja, bener gak? Iya, itu kacau itu ya. Ada gitu kan. Terakhir bro. Gimana lo untuk menjaga eksistensi lo dari 2000 berapa berarti bro? 2010 ya? Iya, 2010. Dari 2010 sampai hari ini dan visi lo ke depan membangun relationship dengan pemain, dengan klub, dengan federasi, dan mungkin dengan supporter masing-masing sebagai football agent. Mungkin lo bisa share nggak ke kita semua nih? Gimana sih how to handle itu semua gitu?
Ya, ini kan sifatnya kita bicara semua stakeholder sepak bola ya. Ya. Stakeholder industri sepak bola untuk menjaga ke depan eksistensinya, tentu kerja harus integriti ya, punya integritas. Karena saya selalu tekankan kalau kerja kita mau yang jangka panjang, jangan jangka pendek. Karena kalau jangka pendek dapat hilang karir langsung habis, nggak boleh itu. Jadi dari awal ngerintisnya sulit, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi kalau untuk long term kita bisa karir lama. Lalu juga kalau sekarang kan mungkin pandemi corona gini kan banyak tekanan juga ya. Semuanya didiskusikan, disampaikan baik-baik. Juga tekanan ya, kalau quote-nya Zlatan Ibrahimovic itu kan pressure is like a medicine, just take it and getting better. Berarti ini ya tekanan kita hadapi, nanti kalau berlalu maka bisa comeback stronger lah pasti semua. Lalu juga untuk visi ke depan, diharapkan ya industri sepak bola semakin maju, kita juga harus sukses bukan hanya di domestik, tapi di region Southeast Asia, Asia, dan bahkan kalau bisa jadi kembali lagi kalau Indonesia diperhitungkan di sepak bola luar. Nah, sangat terakhir karena lu belum bahas. Membangun hubungan sama klubnya lo gimana? Pernah nggak ini? Karena kalau Muli tuh udah denger gue beberapa ada yang bilang, pokoknya gue nggak mau kalau dari Muli. Ada beberapa klub yang udah gitu, gue nggak mau kalau dari Muli pokoknya. Walaupun ujuk-ujuk tetap ada kalau emang terpaksa diambil lagi dari Muli, tapi suka, gue nggak mau kalau dari Muli. Dia begini. Nah, lo ada nggak yang begituin lo bro? Kalau nggak ada gimana lo bisa sampai nggak ada yang begituin? Kalau saya harus itu ya, hubungan baik. Jadi harus by the rules semua juga. Kalau memang ini pemain dari tim mudanya mereka, ya kita harus respect klub yang membesarkan lah. Jadi komunikasi, ada ketertarikan, nanti memang diaktifkan training compensation-nya atau gimana, tetap diskusi. Yang penting itu ada apa-apa, diskusi terbuka. Karena kan kalau orang Surabaya, orang Batak, biasanya sama, ada masalah, kita diskusi, tapi baik. Masalahnya ini, aku mau solusi kayak gini. Harusnya kalau terbuka. Yang minta jatah di klub ada bro, yang minta jatah. Semoga profesional semua lah. Mana bro yang paling pro sepanjang lo handle tim Indonesia, yang paling pro mana bro? Yang paling pro? Agent itu harus netral ya, jadi tidak boleh condong ke grup mana. Bro, klub yang udah IPO ya, Pak Peter and Friends, semuanya smooth bro. Hubungan baik sekali seperti keluarga. Iya, gue soalnya kalau ada hubungan bisnis, maksudnya kerja sama mereka, it's really good. Gue bukan mau promo, tapi maksud gue, dia udah kasih contoh, dia udah IPO, dan ternyata dia jalankan itu as a professional. I don't know, kalau ke pemain, sekarang kan gue udah gak di PPI soalnya. Dia take care bagus juga ke pemainnya. Bagus. So far bagus kan. Ini padahal musim ini harusnya yang bakal kayak gitu Persija ya kayaknya ya, mau ke arah sono ya. Iya. Tapi keburu berhenti dulu ya bro ya. Ya, tapi semoga lah nanti kedepannya liga kita jadi liga profesional. Kita contoh dari J-League. Iya. Jadi Simic udah nggak adil sama Specs bro. Udah tidak. Jadi tinggal Mark Klok doang bro. Iya. Oke. Bro Gabriel Budi, thank you ya bro waktunya. Sama-sama. Sukses Spread Media. Thank you banget buat your time, your thoughts, your experience, sama semua yang cerita lo tadi. Mudah-mudahan menginspirasi banyak orang. Dan untuk Jebreters yang nonton, jangan lupa kita ngobrol-ngobrol ini juga ngajak kalian berdonasi. Ada kliknya di kitabisa.com, ada di bio Instagram gua atau Instagramnya Jebret Media. Kita sama-sama membantu para korban atau juga yang terkena dampak daripada COVID-19 ini. Gitu ya bro ya, thank you banget. Amin. God bless you, God bless your family, and bless your career, everything deh bro. Oke, siap. See you bro. Thank you Pak Pendeta. Bye-bye. Dari beberapa banyak kali kawanku pemain bola, tapi untuk pemain bola pertama yang kuwawancara eksklusif bukan Bambang Pamungkas, bukan Ponario,
bukan Evan Dimas, bukan juga siapapun, tapi harus Praku sendiri ya. Riko Simanjuntak yang harus wawancara pertama kali. Apa kabar, Pra?